Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita masih belajar tentang pecahan senilai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu masih sama seperti pertemuan kemarin, yaitu yang pertama menentukan pecahan senilai. Nah, masih ingatkah kamu apa itu pecahan senilai? Iya, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, kemarin kita sudah belajar ada 3 cara dalam menentukan pecahan senilai. Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan gambar. Kedua, menentukan pecahan senilai dengan perkalian. Dan yang ketiga, menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Untuk yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Selanjutnya kita akan masuk ke menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan daerah yang diarsir di bawah ini. Nah, di sini ada dua pasang persegi panjang. Yang pertama ini kita bisa lihat persegi panjang yang pertama ini dibagi menjadi berapa bagian? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, persegi panjang yang pertama dibagi menjadi 6 bagian. Yang diarsir ada berapa bagian? Yang diarsir itu yang ada yang diberi warna ini ya. Yang diberi warna ini ada 4 bagian. Jadi pecahannya yaitu pecahan 4/6. Ini bentuk pecahannya. 4/6 dari mana? 4 ini bagian yang diarsir dan 6 ini adalah jumlah keseluruhan bagian yang ada. Selanjutnya di gambar persegi panjang yang kedua ini dibagi menjadi 3 bagian dan yang diarsir ada 2 bagian. Nah, bentuk pecahannya seperti apa? Bentuk pecahannya yaitu 2/3. 2 ini adalah 2 bagian yang diarsir dan 3 ini adalah jumlah keseluruhan bagian yang ada. Nah, dari 4/6 ini menjadi 2/3 ini merupakan pecahan senilai yang dapat kita cari dengan cara pembagian. Seperti ini. Jadi, 4/6 sama dengan, untuk dari kita lihat dulu di bagian penyebutnya. Penyebutnya di sini 6, kita mau jadikan penyebutnya menjadi 3. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita membagi angka 6 ini supaya hasilnya menjadi angka 3. 6 dibagi berapa yang hasilnya 3? Ya, 6 dibagi 2. Nah, karena di penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya juga harus dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2/6 dibagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 4/6 ini sama dengan 2/3. Nah, itu tadi bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Sekarang ini ada contoh di latihan halaman 6. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 6. Persegi panjang yang pertama ini kita lihat di sini yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Maka kita tulis dulu 6 per. Nah, di bagian penyebutnya kita hitung keseluruhan dari bagian di persegi panjang ini. Tadi ini sudah 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bentuk pecahannya yaitu 6/10. Selanjutnya kita lihat di persegi panjang yang kedua yang di bawah ini. Kita lihat yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Jadi kita tulis 3/.
per berapa per keseluruhan dari bagian yang ada. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/5. Maka pecahan senilainya yaitu 6/10 sama dengan 3/5. Itu contoh pada latihan halaman 8. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang membandingkan dua pecahan. Nah, dalam membandingkan dua pecahan ini ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan, dan yang kedua yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Sebelum kita membandingkan pecahan, kita harus mengetahui dulu simbol-simbol dalam membandingkan kedua pecahan. Nah, pertama, ini simbol dinamakan lebih besar dari. Nah, ini anggap saja, kalau diibaratkan ini mulut ya, jadi kalau lebih besar berarti di sebelah sini lebih besar. Selanjutnya, simbol yang kedua yaitu kurang dari, dan simbol yang ketiga yaitu sama dengan. Nah, ini kalian harus ingat ketiga simbol ini untuk dapat menyelesaikan soal membandingkan dua pecahan. Nah, kita masuk ke cara yang pertama yaitu membandingkan dua pecahan dengan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Ya, garis bilangan adalah garis bilangan yang terdiri dari garis dan bilangan. Ini garis lurus dan bilangannya ini ada angka 0, bisa angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini perhatikan garis bilangannya. Ini namanya garis bilangan pecahan. Nah, semakin ke kanan garis bilangannya ini nilainya akan lebih besar, nilai pecahannya akan lebih besar. Contoh, Bu Guru bandingkan antara 1/3 ini dengan 1/2. Yang mana yang lebih besar? Karena yang semakin ke kanan semakin besar nilainya, maka kita lihat yang sebelah kanan yang mana, yang 1/3 atau 1/2. 1/2, maka dari itu 1/3 ini dia lebih kecil nilainya daripada 1/2. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal berikut. Bandingkan kedua pecahan berikut. Pecahan 1/4 titik-titik 2/3. Nah, yang pertama kita harus lihat letaknya pada garis bilangan. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Ini garis bilangannya. Pecahannya yang pertama kita cari dulu 1/4 yang mana. Nah, ini ada pecahan 1/4 di sebelah bawah, kiri bawah, dan pecahan 2/3 di sebelah kanan atas. Nah, karena tadi semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Jadi kita lihat yang lebih besar adalah yang 2/3. Jadi, pecahan 1/4 ini nilainya lebih kecil dari 2/3. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, tanda ini, kalau Bu Guru, dia mengarah kemana, ini bukaan mulutnya mengarah kemana, itulah yang nilainya lebih besar. Jadi ini bukannya mengarah ke 2/3, maka nilai 2/3 inilah yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua dalam membandingkan pecahan, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Terdapat langkah-langkah dalam menyamakan penyebut. Yang pertama,
yaitu menyamakan penyebut yang berbeda. Jadi ketika kedua pecahan tersebut berbeda penyebutnya, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Setelah itu langkah yang kedua yaitu membandingkan pembilang. Setelah penyebutnya sama, maka pembilangnya kita harus bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, agar kita tahu simbol apa yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut contoh dari bagaimana cara membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Soalnya adalah bandingkan kedua pecahan berikut. Nah, di sini ada dua pecahan. Kita disuruh menentukan apakah dia lebih besar, sama dengan atau kurang dari. Sekarang kita lihat di sini pecahannya 2/3 titik-titik 1/4. Nah, untuk menjawabnya ada dua cara, ada dua langkah. Langkah pertama yaitu kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini yang mana? Kemarin kita sudah belajar bahwa yang di atas di sini disebut dengan pembilang dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Jadi di sini penyebutnya, yang pecahan pertama penyebutnya yaitu angka 3 dan pecahan kedua ini penyebutnya yaitu angka 4. Nah, sekarang kita tulis dulu pecahan 2/3 dan pecahan 1/4. Di sini kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya berbeda ya, 3. Yang kedua ada penyebutnya 4. Kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Pertama kita lihat dulu tabel perkalian. Karena di sini penyebutnya 3 dan 4, maka kita harus lihat perkalian 3 dan perkalian 4. Ya, di sini Bu Guru sudah tuliskan perkalian 3 dan perkalian 4. Setelah kalian melihat perkalian 3 dan perkalian 4, kita lihat hasilnya di sini ya. Hasilnya di sini kita lihat yang hasilnya sama. Itu angka berapa saja yang hasilnya sama di antara perkalian 3 dan perkalian 4. Sini kita lihat, oh ada angka 12 di perkalian 4 dan ada angka 12 juga di perkalian 3. Kita centang dulu. Setelah itu ada angka 24 di perkalian 4, juga ada juga di perkalian 3. Kita centang. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Nah, karena di sini ada dua hasil yang sama di antara perkalian 3 dan perkalian 4, kita lihat yang hasilnya lebih kecil. Ya, diingat ya, kita lihat yang hasilnya lebih kecil. Antara 12 dan 24 mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil nilainya yaitu angka 12. Maka kita gunakan perkalian yang ini. Yang 12 ini. Oke, sampai sini dipahami. Sekarang kita lihat di perkalian 3. Di sini pecahannya 2/3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka di sini kita tulis ulang ya. 2/3. 3 dikali 4. Maka 2 juga harus dikalikan dengan 4. Nah, di sini tadi 3 dikali 4 sama dengan 12. 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, lanjut di pecahan yang kedua yaitu 1/4. Tadi kita lihat di perkalian 4 ada hasil yang sama yaitu angka 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka di sini kita tulis ulang lagi. 4 dikali 3 sama dengan, nah karena di penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya pun harus dikalikan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, di sini kita sudah menyamakan penyebutnya menjadi angka 12. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua yaitu membandingkan pembilang. Tadi kita sudah
samakan penyebutnya, sudah sama 12 dan 12. Lihat soalnya, tadi kan soalnya 2/3 titik-titik 1/4. 2/3 sudah kita ubah, tadi ini 2/3 sudah kita ubah menjadi 8/12 titik-titik 1/4. Ini juga kita sudah ubah, samakan penyebutnya menjadi 3/12. Jadi kita tulis 3/12. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita lihat ke pembilangnya. Pembilangnya di sini ada angka 8 dan ada angka 3. Nah, yang mana yang lebih besar? Angka 8 ini lebih besar daripada angka 3. Kalau lebih besar berarti tandanya kasih tanda lebih besar dari. Nah, seperti itu. Jadi tadi kan 8/12 ini awalnya adalah 2/3. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/4. Nah, ini dia jawabannya. Baik, itu tadi bagaimana langkah-langkah dalam membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Nah, sebelum Bu Guru tutup materi kita hari ini, Bu Guru akan mengulas kembali apa yang telah kalian pelajari hari ini. Ya, yang pertama, kalian sudah membahas tentang menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Selanjutnya, yang kedua, kalian sudah belajar tentang membandingkan dua pecahan dengan garis bilangan maupun membandingkan dua pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga kalian dapat paham dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.